Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 pembelajaran berdiferensiasi dengan anggota kelompok saya sendiri Egitya Fitri Rerendo, Saya Aina Lizana. Saya Verika Saputri. Saya Anissa Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi, keragaman peserta didik, serta teori pendukung. Selamat menyaksikan! Pengertian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah metode pembelajaran yang fleksibel, di mana guru memenuhi kebutuhan peserta didiknya sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, ciri-ciri pembelajaran diferensiasi ada 4. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan kompetensi dasar suatu pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Dengan adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya dapat secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, atau berkelompok berdasarkan gaya belajar. 4. Peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru dengan berpusat kepada siswa. Pembelajaran diferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa dapat dilatar belakangi berdasarkan keragaman peserta didik. Ada berbagai macam keberagaman peserta didik. Yang pertama, keragaman peserta didik berdasarkan wujud fisik, seperti tinggi badan, bentuk badan, dan sebagainya. Yang kedua, keragaman berdasarkan kemampuan akademik peserta didik. Di dalam kelas itu ada berbagai macam keragaman. Dalam kemampuan akademik ada peserta didik yang pandai dalam mempelajari pelajaran matematika, ada peserta didik yang pandai dalam kesenian dan sebagainya. Yang ketiga, keragaman peserta didik berdasarkan suku, wilayah, dan agama. Keragaman berdasarkan suku. Di dalam kelas di Indonesia itu terdapat banyak suku. Di dalam kelas apalagi, jadi di dalam kelas itu ada berbagai suku. Ada suku Minang, suku Jawa, dan sebagainya. Selain itu keragaman wilayah. Di dalam kelas siswa itu tidak dari satu wilayah. Ada yang dari luar kota, ada yang di dalam kota. Terus ada juga keragaman berdasarkan agama. Di Indonesia itu ada 6 agama. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Terus ada keragaman jenis kelamin. Biasanya di sekolah umum itu di dalam kelas itu ada yang berjenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Terus ada juga keragaman berdasarkan latar belakang dan sosial ekonomi siswa. Itu di dalam kelas ada yang berlatar belakang, ada keluarga konglomerat, ada keluarga biasa, ada yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Adapun teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Teori sistem ekologi Bronfenbrenner ini
Terdapat mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem adalah setting di mana individu menghabiskan banyak waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini antara lain keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Dalam mikrosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Menurut Bronfenbrenner, murid bukan penerima pengalaman secara pasif di dalam setting ini, tetapi murid adalah orang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu mengkonstruksi setting tersebut. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem kaitan antar mikrosistem. Contohnya, hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah, dan antara keluarga dan teman sebaya. Misalnya, salah satu mesosistem penting adalah hubungan antara sekolah dan keluarga. Dalam sebuah studi terhadap 1.000 anak kelas 8 atau setingkat kelas 3 SMP ke awal SMA. Menurut Epstein 1983, murid yang diberi kesempatan lebih banyak untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan, entah itu di rumah atau di kelas, menunjukkan inisiatif dan nilai akademik yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, ekosistem. Ekosistem terjadi ketika pengalaman di setting lain, di mana murid berperan aktif, mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Misalnya, dewan sekolah dan dewan pengawas taman di dalam satu komunitas, mereka memegang peran kuat dalam menentukan kualitas sekolah, taman, fasilitas rekreasi, dan perpustakaan. Keputusan mereka bisa membantu atau menghambat perkembangan anak. Selanjutnya, makrosistem. Makrosistem adalah kultur yang lebih luas. Kultur adalah istilah luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Kultur adalah konteks terluas di mana murid dan guru tinggal, termasuk nilai dan adat istiadat masyarakat. Misalnya, beberapa kultur di beberapa negara Islam menekankan pada peran gender tradisional dan pendidikannya, mempromosikan dominasi pria. Kultur lain seperti di AS menerima peran gender yang lebih bervariasi dan pendidikannya semakin mendukung nilai kesetaraan antara pria dan wanita. Salah satu aspek dari status sosioekonomi murid adalah faktor perkembangan dalam kemiskinan. Kemiskinan dapat memengaruhi perkembangan anak dan merusak kemampuan mereka untuk belajar, meskipun beberapa anak di lingkungan yang miskin sangat ulet. Selanjutnya, kronosistem. Kronosistem adalah kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Misalnya, murid-murid sekarang ini tumbuh sebagai generasi yang tergolong pertama. Anak-anak sekarang adalah generasi pertama yang mendapatkan perhatian setiap hari. Generasi pertama yang tumbuh di lingkungan elektronik yang dipenuhi oleh komputer dan bentuk media baru. Generasi pertama yang tumbuh dalam revolusi seksual. Dan generasi pertama yang tumbuh di dalam kota yang semrawut dan tak terpusat. Yang tidak lagi jelas batas antara kota, pedesaan, atau subkota. Bronfenbrenner makin banyak memberi perhatian kepada kronosistem sebagai sistem lingkungan yang penting. Dia memerhatikan dua problem penting. Yang pertama, banyaknya anak di Amerika yang hidup dalam kemiskinan, terutama dalam keluarga single parent. Yang kedua, penurunan nilai-nilai. Yang kedua, teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Antara lain, ada kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan internasional, dan kecerdasan naturalis. Teori keberagaman peserta didik, yaitu ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD, merupakan zona tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial peserta didik. Lanjut, ada teori perkembangan belajar Vygotsky, dan terakhir yaitu modalitas learning. Modalitas learning ini ada 3, yaitu
visual, auditorial, dan kinestetik. Berdasarkan teori-teori sebelumnya, ada contoh kasus mengacu pada teori multiple intelligence. Salah satunya ada minat peserta didik. Nah, contoh kasusnya seperti ada Ibu Yani yang mengampu pembelajaran di kelas 7A, di mana beliau memetakan peserta didik berdasarkan minat pembelajaran mereka masing-masing. Beliau akan membuat diferensiasi produk mengenai materi satuan dan besaran. Nah, di sana ada 30 peserta didik, di mana 10 orang anak yang gemar dalam olahraga. Kemudian ada 2 orang anak yang gemar dalam menggambar. Selanjutnya ada 6 orang anak yang gemar berbicara di dalam kelas. Kemudian ada 5 orang anak yang gemar dalam bermusik. Dan terakhir ada 7 orang anak yang gemar dalam menulis. Nah, Ibu Yania membagi peserta didik tersebut berdasarkan minatnya masing-masing untuk membuat produk mengenai materi besaran dan satuan. Seperti yang tadi ada 10 orang anak yang gemar dalam olahraga, mereka diminta untuk membuat produk seperti tepuk besaran satuan. Kemudian ada 2 orang anak yang gemar dalam menggambar sebelumnya, yaitu diminta untuk membuat produk seperti mind mapping, poster, ataupun peta konsep. Nah, selanjutnya ada 6 orang anak yang gemar berbicara di dalam kelas. Nah, peserta didik ini diminta untuk mempresentasikan materi mengenai besaran dan satuan. Selanjutnya ada 5 orang anak yang gemar dalam bermusik. Nanti peserta didik tersebut diminta untuk membuat produk nyanyian atau lagu sederhana mengenai besaran dan satuan tersebut. Dan terakhir ada 7 orang anak yang gemar menulis. Nanti peserta didik ini diminta untuk membuat produk seperti resume atau membuat catatan-catatan yang unik berdasarkan kreativitas mereka masing-masing di dalam karton ataupun lainnya. Nah, seperti itulah contoh kasus dari keberagaman pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang fleksibel, di mana guru harus mampu memahami semua keragaman peserta didik untuk dapat menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga hasilnya adalah peserta didik dapat mengembangkan potensinya, minat, bakat, serta kemampuannya sesuai kodratnya masing-masing. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.